Nak, pernahkah kau mengenal Marsina? Tentu saja kau tak mengenalnya. Kau lebih sering menghabiskan waktumu untuk melihat acara luar negeri, K-pop, drakor, anime, atau bahkan film-film Marvel. Tak salah nak kau menonton hal tersebut. Tapi cobalah tengok kisah tokoh-tokoh Indonesia yang masih menggelantung ini. Marsina salah satunya. Pegawai buruh pabrik yang tidak mendapatkan keadilan di depan hukum. Kematiannya misterius dan tanpa ada proses hukum selanjutnya. Sampai hari ini 27 tahun berlalu dan nasib hukum Marsina belum terselesaikan. Dongeng Marsina. Marsina buruh pabrik arloji, mengurus presisi, merakit jarum, sekrup, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi. Ia sangat cermat dan hati-hati. Marsina itu arloji sejati. Tak lelah berdetak meminta kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Marsina, kita tahu, tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa? Itu sangat berbahaya. Marsina tidak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu. Kata siapa? Dan harus dikembalikan ke asalnya. Debu. Di hari baik, bulan baik, Marsina dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa? Ia disekap di ruang pengap. Ia diikat di kursi. Mereka kira waktu bisa disumpal agar lengking detiknya tidak terdengar lagi. Ia tidak diberi air. Ia tidak diberi nasi. Detik pun gerah, berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak. Selangkangnya diacak-acak dan tubuhnya dibiru lebamkan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak. Marsina pun abadi. Di hari baik, bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengiringkan jenazahnya ke Nganjuk. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli meregang waktu bersaksi. Marsina diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kekejaman?
Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya azas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apa pula makna pertanyaan? Saya ini Marsinah, buruh pabrik arloji. Ini sorga bukan? Jangan saya diusir ke dunia lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malaikat tak suka banyak berkata. Ia sudah paham maksudnya. Sengsara betul hidup di sana. Jika suka berpikir, jika suka memaksa kata. Apa sebaiknya kita menggelinding saja bagai bola sodok, bagai roda pedati? Malaikat tak suka banyak berkata. Ia biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsinah. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan, yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah lencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirabanya denyut nadi kita, dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan detak-detiknya di setiap getaran kata. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. 1993 sampai 1996. Sapardi Djoko Pramono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar arekku semua? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dalam videoku kali ini aku akan membahas tentang Mei bulan lalu tahun 2020, tepat 27 tahun meninggalnya Marsinah yang pada waktu itu ditemukan tergeletak di sebuah gubuk berdinding terbuka di pinggir sawah di Desa Wilangan, Kabupaten Nganjuk pada tahun 1993. Siapa sebenarnya yang membunuh Marsinah? Dan siapa yang menganiayanya? Di mana Marsinah pertama kali meregang nyawanya? Sampai hari ini 2020, tepatnya 27 tahun kepergian Marsinah, teka-teki itu masih belum bisa dipecahkan. Marsinah adalah gadis desa yang kemudian merantau ke kota demi mencari pundi-pundi rupiah di sebuah pabrik. Kehidupan Marsinah yang subsisten, tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Dari situlah Marsinah berteguh hati untuk merantau ke kota dan bekerja di sebuah pabrik arloji. Sedari kecil, Marsinah adalah gadis yang cerdas, pintar, rajin bekerja, dan juga rajin belajar. Meskipun dia cerdas dan pintar, namun cita-citanya melanjutkan ke fakultas hukum tetaplah kandas. Karena orang tua dari Marsinah tidak sanggup membiayainya masuk ke perguruan tinggi yang ia cita-citakan. Pilihan hidupnya akhirnya Marsinah memilih merantau ke kota meskipun bekerja dengan upah yang sangat kecil. Ia menjadi buruh di PT Citra Surya Putra atau CPS
Di PT CPS Rungkut inilah Marsinah mengenal Serikat Buruh. Dan dengan beberapa kawannya kemudian Marsinah menuntut berdirinya unit Serikat Pekerja Formal. Namun ia dipindahkan di pabrik PT CPS di Porong oleh pihak manajemennya. Ia berdomisili di pemukiman sekitar pabrik Desa Siring dan kemudian ia bekerja sebagai operator mesin. Dengan upah pada waktu itu 1.700 per hari dan uang hadir Rp500 per hari. Pada masanya di mana rezim Orde Baru berkuasa, serikat buruh direpresif serta krisis ekonomi semakin mencekam. Hingga pada periode pertengahan hingga akhir rezim Soeharto, berbagai macam aksi massa dari mahasiswa buruh dan berbagai gerakan ramai menguasai lini massa. Meskipun dengan berbagai cara pun, rezim merepresikan gerakan dengan tangan militer dan sipil reaksioner, termasuk buruh-buruh PT CPS menuntut hak-hak normatif buruh. Di akhir April 1993 dengan aksi pemogokan. Salah satu perjuangan buruh di PT CPS mana Marsinah terlibat yaitu ketika Marsinah berdemo kenaikan upah sesuai dengan edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Dari 1.700 berubah menjadi 2.250. Realitasnya dalam menuntut kenaikan upah 20%, gaji pokok pabrik arloji PT CPS atau PT Catur Putra Surya di tempat Marsinah bekerja yang kemudian berujung dengan hilangnya nyawa Marsinah. Pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1993 terjadi pemogokan kerja di PT CPS. Pemogokan tersebut kemudian berakhir ditemukannya jasad Marsinah pada tanggal 9 Mei 1993. Marsinah tidak begitu terlihat aktif pada saat pemogokan serta perundingan. Bahkan saat adanya perundingan pada tanggal 4 Mei di tempat kerjanya, diketahui ia malah bekerja seperti biasa. Sementara pada saat dia bekerja diketahui seorang temannya sedang memenuhi surat panggilan dari Kodim menjalani interogasi di Makodim Sidoarjo karena diduga sebagai dalang pemogokan. Pasca pemogokan dan perundingan, hampir semua tuntutan normatif terpenuhi, tapi tuntutan yang politis justru tidak terpenuhi, yaitu tuntutan bubarnya SPSI sebagai serikat buruh yang diakui negara namun tidak berfungsi mewakili kepentingan buruh. Namun ternyata janji yang diberikan perusahaan dari hasil perundingan adalah sebuah manipulasi perusahaan dan rezim penguasa. Hari pada tanggal 4 Mei, 13 buruh PT CPS dipanggil melalui surat yang ditandatangani Sekretaris Desa Siring untuk menghadap Intel Kodim 0816 Sidoarjo karena dianggap sebagai dalang pemogokan. Mengetahui bahwa kawan-kawan yang dipanggil oleh Kodim, Marsinah tidak tinggal diam. Malam harinya, ia menulis surat sebuah petunjuk. Petunjuk itu berisikan sebuah catatan atas jawaban interogasi kepada kawan-kawannya. Rabu 5 Mei 1993, 11 buruh memenuhi panggilan Kodim di markasnya Sidoarjo. Mereka dipaksa menandatangani surat pengunduran diri dari PT CPS, mendapat berbagai intimidasi maupun penyogokan. Uang penyogokan itu berupa uang pesangon dan uang kebijaksanaan.
Sepulang kerja giliran pagi, Marsinah membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada perusahaan dan juga dibagikannya kepada rekan-rekan buruh di PT CPS. Di malam hari, Marsinah bersama temannya memutuskan menyusul ke Kodim untuk mencari tahu bagaimana kabar ke-13 kawannya. Namun sesampainya di Kodim, ternyata kawan-kawannya tersebut telah pulang dari Kodim. Di pertengahan jalan di perempatan Desa Siring, Marsinah akhirnya ketemu 4 orang temannya dari ke-13 teman buruhnya tersebut. Marsinah sangatlah kecewa pada waktu itu mendengar cerita dari temannya bahwasanya ke-13 temannya itu telah dipecat dengan tuduhan dalang dari pemogokan kerja. Sampai obrolan selesai, Marsinah masih mengurusi beberapa hal dan bertemu dengan beberapa buruh lainnya untuk meminta surat persetujuan bersama hasil perundingan 4 Mei 1993. Marsinah sangat semangat untuk membela ke-13 orang temannya ini. Dalam persetujuan hasil perundingan, terdapat poin kesepakatan yang penting yang dapat membela ke-13 orang temannya ini. Namun, keinginan kuat pembelaan Marsinah kepada ke-13 orang temannya ini berujung dengan hilangnya nyawa Marsinah. Malam sekitar pukul 9:30 pada tanggal 5 Mei, lepas mengurus surat perundingan tersebut, Marsinah terpisah dengan kawan-kawannya untuk kembali ke pondokan masing-masing dengan alasan Marsinah ingin membeli makanan terlebih dahulu. Dan ternyata malam itu adalah malam terakhir keberadaan Marsinah. Sejak saat itu keberadaan Marsinah tidak diketahui lagi sampai akhirnya jasad Marsinah ditemukan di pinggiran sawah. Apa yang terjadi dengan Marsinah? Ke-13 buruh tadi diminta mengundurkan diri dan apa yang dilakukan oleh buruh-buruh PT CPS merupakan respon dari rezim Orde Baru terhadap permasalahan perburuhan. Pada masa Orde Baru, peran dan kekuasaan militer sangatlah kuat dan menduduki peran sentral. Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi militer di zaman Orba mengumpulkan kekayaan pribadi dari peras para pengusaha dan mengintimidasi para buruh-buruh. Birokrasi komando militer membuat pengusaha mengarahkan uang keamanan kepada militer agar buruh tidak bergerak memperjuangkan hak-haknya. Militer mengintimidasi berupa pembunuhan Marsinah, pemecatan 13 orang buruh sentral, serta kontrol buruh di bawah komando militer. Kontrol buruh oleh negara atau militer terlihat dari hanya adanya satu serikat buruh yang dilegalkan, yakni SPSI, yang kinerjanya justru tidak pro terhadap tuntutan buruh. Sampai akhirnya Marsinah ditemukan jasadnya. Kekuatan militer tidak mampu mengusut tuntas kasus Marsinah ini. Dalam pengusutan kasus Marsinah, 4 pemilik PT CPS dan manajer perusahaan serta bagian personalia dan bagian mesin, 2 orang satpam dan seorang supir berusaha disekap dan disiksa Bakors Tranasda selama 19 hari di bulan Oktober 1993. Mereka dijadikan tersangka atas matinya atau terbunuhnya Marsinah dengan dugaan memperkosa, menganiaya, dan membunuh. Namun, 2 tahun kemudian mereka dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung. Apakah mereka ini benar-benar pelakunya? Atau mereka ini hanya pelaku palsu untuk menutupi kasus ini? Buat kalian yang tahu sejarah dari Marsinah, komen ya di kolom komentar.
Aku tunggu. Kemudian sampai akhirnya dilakukan penyelidikan ulang terhadap kasus Marsinah ini, namun tidak adanya hasil yang akurat dari masa Orde Baru sampai dengan hari ini 2020, tepat 27 tahun kepergian Marsinah. Oke, itu tadi arek-arekku semua sejarah dari seorang Marsinah, seorang pejuang buruh, pejuang wanita, dan seorang wanita tangguh dari Nganjuk. Menurut kalian sejarah dari cerita Marsinah si pejuang buruh ini? Komen ya di bawah ini, dan jangan lupa